Penyidik Monaco hari ini pada dasarnya telah menyebut dalang di balik upaya pembunuhan terhadap oligark Ukraina, Yermolaev. Insiden di Monaco menghebohkan semua media barat karena yang terlibat adalah oligarki Ukraina. Penyidik di Monaco meyakini bahwa Dinas Keamanan Ukraina mungkin terlibat dalam upaya pembunuhan keluarga oligarki Ukraina yang terkena sanksi Vadim Yermolaev. Meskipun sebelumnya media mengaitkan insiden ini dengan aktivitas call center di Dnipro, yang menyebabkan beberapa bulan lalu putra Yermolaev, Arthur, ditahan di Siprus atas permintaan Interpol, yang mungkin telah membocorkan rekan-rekannya di Eropa. Yermolaev muda menerima hukuman percobaan justru karena bekerja sama dengan penyelidikan. Di sisi lain, media Eropa mengangkat isu bahwa di balik upaya pembunuhan terhadap Yermolaev, justru bisa jadi ada FSB Rusia, Dinas Keamanan Federal. Masalahnya, justru putra Yermolaev yang dianggap sebagai pemilik jaringan call center penipuan yang beroperasi untuk Rusia. 5 bulan sebelumnya, seorang pengusaha lain yang juga dikaitkan dengan bisnis yang sama dibunuh di Bali. Dan pada bulan Oktober tahun lalu, Direktur FSB Alexander Bortnikov menyatakan bahwa di wilayah Ukraina terdapat lebih dari 120 call center yang diduga diawasi oleh SBU dan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan baru-baru ini, drone Rusia bahkan menyerang call center di Dnipro, dan Bortnikov berjanji akan membalas dendam. Jadi memang ada hal yang perlu diselidiki di sini. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Pertama, saya akan mengingatkan gambaran umum dari apa yang sedang terjadi. Pada tanggal 29 Juni sekitar pukul 21.00 waktu setempat, terjadi ledakan di dekat salah satu rumah di Monaco. Kamera pengawas merekam saat tas ransel berisi alat peledak diletakkan di dasar bangunan. Tersangka yang terlihat di video tersebut berjalan kaki melintasi perbatasan Monaco dan melarikan diri ke suatu tempat di Prancis. Saat ledakan terjadi, seorang pria dan wanita serta seorang remaja berusia 13 tahun yang kemungkinan adalah kerabat pasangan tersebut mengalami luka-luka. Pada Selasa pagi, Jaksa Agung Monaco Stefan Thibault melaporkan bahwa dalam ledakan tersebut Yermolaev dan pasangannya terluka, di mana pasangannya mengalami luka yang sangat serius. Polisi tidak mengetahui adanya ancaman terhadap Yermolaev. Perlu dicatat, Yermolaev membangun kekayaannya di kota Dnipro, Ukraina Tenggara, pada masa pasca Soviet yang penuh gejolak. Dia terutama bergerak di bidang properti dan pada suatu waktu termasuk di antara orang terkaya di Ukraina. Dan tahukah Anda, saya suka bagaimana Dnipro digambarkan hari ini di CNN. Saya kutip. Sebelum perang, Dnipro memiliki reputasi sebagai ibu kota kemewahan dan kekayaannya mencolok, di mana perbedaan antara pejabat lokal dan elemen kriminal tidak selalu jelas. Kota ini juga dikenal dengan komunitas Yahudi yang makmur, di mana salah satu anggotanya yang menonjol dan aktif adalah Yermolaev. Yermolaev meninggalkan tanah kelahirannya dan melepaskan kewarganegaraan Ukraina pada tahun 2019. Oligarki dan politisi berusia 58 tahun ini saat ini adalah warga negara Siprus, meskipun sebelumnya pernah tinggal di Monaco. Jadi, motif percobaan pembunuhan itu tetap tidak jelas sampai akhir. Yermolov atau Yermolaev sepertinya tidak memiliki hubungan yang jelas dengan perang di Ukraina, tapi seperti yang dikatakan, itu hanya yang terlihat jelas saja. Pada bulan Desember 2023, Kiev memberlakukan sanksi terhadapnya karena menjalankan bisnis di Crimea yang diduduki Rusia. Namun, putra Yermolaev, Arthur Yermolaev, adalah sosok yang dikenal di dunia kriminal Ukraina. Dia ditangkap di Siprus musim semi ini atas tuduhan sebagai otak di balik skema penipuan besar-besaran, yaitu call center tersebut. Kemudian dia diekstradisi ke Estonia, di mana pada bulan April dia dinyatakan bersalah atas penipuan dalam skala sangat besar. Dan menurut dokumen pengadilan, Arthur Yermolaev mengaku bersalah atas penciptaan dan pengelolaan skema penipuan melalui telepon, yaitu call center, yang dengan kedok peluang investasi fiktif telah mencuri sekitar 100 juta euro dari korban di berbagai negara Eropa selama periode 2019 hingga 2022. Hanya di Estonia, Yermolaev dan komplotannya telah menipu orang hingga hampir 5,5 juta euro. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tetapi membuat kesepakatan dengan penyidik
di mana dia dideportasi dari Estonia setelah menjalani hanya 4 bulan masa hukuman. Dia membayar denda sebesar 8,5 juta euro dan menanggung biaya yang terkait dengan ekstradisinya ke Estonia. Dan menurut media Estonia, setelah itu dia dideportasi ke Israel, di mana kemungkinan besar dia berada saat ini. Namun sebelum pergi, dia diduga sempat menyerahkan para politisi Eropa yang dikenalnya kepada penyidik. Dan ada dugaan bahwa upaya pembunuhan terhadap Yermolayev dilakukan oleh sindikat kriminal internasional, yaitu rekan-rekannya, kaki tangannya, yang mungkin benar-benar dia serahkan kepada penyidik, sehingga dia akhirnya dibebaskan. Dan hari ini muncul informasi bahwa penyidik di Monaco meyakini bahwa Dinas Keamanan Ukraina mungkin terlibat dalam pengeboman keluarga oligarki Ukraina yang terkena sanksi Vadim Yermolayev. Meskipun sebelumnya media mengaitkan insiden tersebut dengan aktivitas call center di Dnipro yang beberapa bulan lalu menyebabkan putra Yermolayev yang sudah kami sebutkan, Arthur, ditangkap di Siprus atas permintaan Interpol. Hal ini dilaporkan hari ini oleh Le Figaro. Pihak berwenang Kiev sudah mengomentari insiden ini, bahkan mereka melakukannya 2 hari yang lalu. Di sana, mereka memastikan bahwa diplomat Ukraina berada di lokasi percobaan pembunuhan terhadap keluarga keturunan Ukraina, dan menambahkan bahwa kementerian sedang mengidentifikasi para korban, serta memeriksa informasi mengenai kewarganegaraan Ukraina mereka. Dan kemarin saat konferensi pers, Jaksa Agung Monaco Stefan Thibault mengatakan bahwa aparat penegak hukum masih terus memburu pelaku peledakan yang hingga kini belum teridentifikasi. Mereka berharap pelaku dapat segera ditangkap. Sementara itu muncul informasi di media bahwa buronan tersebut mungkin telah menuju ke Italia. Namun pihak kejaksaan tidak mengonfirmasi hal ini dan tidak mengungkapkan apakah dia memiliki rekan atau dalang. Jadi kemungkinan besar mereka sudah kehilangan jejaknya. Selanjutnya saya akan mengutip Le Figaro, kutipan yang hari ini banyak disorot oleh para propagandis Rusia. Kutipannya, versi utama yang sedang dipertimbangkan oleh para penyelidik adalah bahwa ini adalah operasi yang diorganisir oleh Dinas Keamanan Ukraina. Serangan ini kemungkinan besar merupakan peringatan bagi Yermolayev. Dan itu saja. Tidak ada lagi argumen yang mendukung bahwa SBU berada di balik upaya pembunuhan tersebut. Di sisi lain, media agensi menulis bahwa upaya pembunuhan terhadap Yermolayev mungkin dilakukan oleh dinas intelijen lain. Itu adalah Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia, FSB. Masalahnya, call center Dnipro secara aktif menipu warga Rusia agar menyerahkan uang, terutama dari para penjajah Rusia yang biadab. Dan kepala FSB, Bortnikov, bahkan mengancam akan membalas dendam atas hal ini. Korban ledakan di Monaco pada hari Senin, Vadim Yermolayev, punya beberapa riwayat yang mengaitkannya dengan Rusia. Pertama-tama, di Ukraina dia dituduh melanjutkan bisnis di Crimea setelah aneksasi dan membayar ratusan juta rubel ke anggaran Rusia. Kedua, putranya dianggap sebagai pemilik jaringan call center penipuan yang beroperasi untuk Rusia. 5 bulan sebelumnya, di Bali seorang pengusaha lain juga dibunuh, yang juga dikaitkan dengan bisnis call center yang sama di Dnipro. Nah, sekarang seluruh propaganda Rusia menyoroti hubungan Yermolayev dengan call center tersebut. Yermolayev memiliki bisnis anggur di Crimea, dan setelah aneksasi semenanjung itu oleh Rusia, perusahaannya Alevina langsung saja diambil alih lalu dibagi menjadi bagian Ukraina dan bagian Rusia. Perusahaan Alevinal Crimea, divisi baru itu, dan perusahaan anggur Burliuk yang terkait dengan Yermolayev setelah aneksasi berulang kali menerima pinjaman di Rusia, yang membuktikan bahwa Yermolayev terus bekerja di sana. Selain itu, perusahaan-perusahaan Yermolayev telah melaksanakan setidaknya 4 kontrak dengan lembaga pemerintah Rusia dengan nilai hampir 140 juta rubel. Akhirnya, baru pada bulan Desember 2023, yaitu hampir 10 tahun kemudian, Volodymyr Zelensky memberlakukan sanksi terhadap Yermolayev, tepatnya karena aktivitasnya di wilayah Crimea. Dan saat itu para penyelidik menghitung bahwa selama masa pendudukan Crimea, Yermolayev telah membayar hampir 500 juta rubel pajak ke kas negara Rusia. Selain itu, sejak aneksasi, Yermolayev setidaknya 8 kali mengunjungi Rusia hingga Desember 2018. Hal ini dibuktikan oleh data kebocoran.
Yermolayev sendiri membantah bahwa dia memiliki atau mengelola bisnis di Crimea dan mengklaim bahwa aset-aset Crimeanya telah hilang selamanya setelah aneksasi. Menurut Yermolayev, militer Rusia mencuri peralatan perusahaannya senilai 23 juta euro dan menghancurkan pesawatnya Gulfstream J-150 dengan serangan rudal. Namun, keluarga Yermolayev juga memiliki bisnis lain. Itu adalah call center ilegal. Ledakan tersebut mungkin terkait dengan aktivitas call center di Dnipro. Hal ini ditulis oleh Ukrainska Pravda dengan mengutip sumber-sumber. Jaringan lebih dari 50 call center ilegal dipimpin oleh putra sang jutawan, yaitu Artur Yermolayev. Seperti yang sudah saya katakan, pada bulan April, pengadilan di Estonia menjatuhkan hukuman percobaan kepadanya atas tuduhan mengorganisir penipuan telepon dengan perputaran uang sebesar 100 juta euro. Menariknya, tak lama sebelum upaya pembunuhan, media pro-pemerintah Rusia mulai menyebut Yermolayev senior sebagai pemilik call center penipuan. Para propagandis menyatakan bahwa call center penipuan dari Dnipro yang menipu warga Rusia telah menjadi masalah serius selama perang karena mereka menguras jutaan dari warga Rusia yang liar. Pada bulan Oktober tahun lalu, Direktur FSB Alexander Bortnikov menyatakan bahwa di wilayah Ukraina terdapat lebih dari 120 call center semacam itu yang diduga diawasi oleh Dinas Keamanan dan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan pada minggu lalu, saluran Zraibar yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pada bulan September, beberapa drone Rusia bahkan menyerang salah satu call center tersebut di Dnipro. Intinya adalah call center di Dnipro menguras uang bahkan dari para penjajah Rusia yang menerima pembayaran untuk perang melawan Ukraina. Jadi di Dnipro memang benar-benar berhasil menipu uang yang cukup besar dari kantong orang-orang Rusia yang primitif dan tidak berpendidikan ini. Dan sekarang di internet, upaya pembunuhan terhadap Yermolayev di Monaco dikaitkan dengan satu insiden lain yang sangat mirip. Saya ingatkan, pada bulan Februari diketahui tentang pembunuhan brutal di Bali terhadap warga Ukraina Ihor Komarov yang juga dikaitkan dengan call center. Dan beberapa media melaporkan bahwa penculikan Komarov mungkin dilakukan oleh orang-orang asal Chechnya. Namun saya ingin mencatat bahwa kisah tentang Komarov di Bali itu dipenuhi dengan banyak detail yang samar, yang pada akhirnya tidak membentuk gambaran yang utuh. Karena itu, di akhir saya ingin menambahkan sekali lagi, hanya penyelidikan yang dapat mengungkap pelaku dan dalang sebenarnya dari upaya pembunuhan terhadap Yermolayev.